Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran PAI ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang makna dari Asmaul Husna, maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Yang pertama, mengakui sifat As-Somad. Apa sih As-Somad itu? As-Somad adalah Allah yang maha dibutuhkan. Ayo kita lihat surat Al-Ikhlas ayat kedua yang berbunyi Allahus Somad, yang maha dibutuhkan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah. Apa yang dapat kita terapkan dalam pengakuan kita atas sifat As-Somad? Antara lain yang pertama yaitu menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu sesama, bisa membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran ataupun tutur kata yang santun. Itu beberapa contoh sifat kita atas pengakuan sifat Allah As-Somad. Yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Apa sih Al-Muqtadir? Kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Itu bisa dilihat dalam Al-Quran surat Yasin yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Itu ya nak ya. Ayat di atas mengisyaratkan bahwasanya Allah itu maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya, karena Allah maha kuasa atau Al-Muqtadir. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat Al-Muqtadir dengan cara yang pertama, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang ya. Yang ketiga dan sebagainya, kita harus melakukan atau meneladani sifat Al-Muqtadir ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga yaitu mengakui sifat Allah Al-Muqaddim. Apa sih Al-Muqaddim? Al-Muqaddim yaitu adalah Allah yang maha mendahului ya. Marilah kita mengakui sifat Al-Muqaddim dengan cara yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat ya nak ya. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain atau diri sendiri. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Jadi harus belajar yang giat, jangan ditunda-tunda ya nak ya. Kemudian yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Jangan hanya mementingkan kepentingan kita saja tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Kemudian yang terakhir, mengakui sifat Allah Al-Baqi. Apa sih Al-Baqi? Al-Baqi yaitu Allah yang maha kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah yang kekal dan abadi. Allah yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan harus bertasbih hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contohnya yaitu yang pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak kita tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua atau bahkan mati ya nak ya. Itu contoh dari ketidakkekalan. Yang kedua, waktu yang akan cepat berlalu dengan peredaran bumi dan matahari. Maka dari situlah ya, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena kita
tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini kita sudah mempelajari tentang makna as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi ya nak ya. Ada 4 asmaul husna yang harus kita pahami. Oke, sampai sini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.